Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan tentang keislaman Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, putra Hatim yang terkenal sangat dermawan, adalah seorang Nasrani yang sangat disegani oleh kaumnya. Ia berhak mengambil seperempat barang rampasan perang yang berhasil dijarah oleh kaumnya. Tradisi yang berlaku di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu. Setelah mendengar Rasulullah SAW dan dakwahnya, dia tidak menyukai dakwah Rasulullah SAW dan meninggalkan kaumnya, kemudian bergabung dengan orang-orang Nasrani Syam. Adi menuturkan kisahnya. Kemudian aku lebih membenci kebenaranku di sana ketimbang kebencianku kepada Rasulullah SAW. Lalu aku memutuskan untuk lebih baik aku pergi menemuinya. Kalau ia seorang raja atau pendusta, niscaya aku dapat mengetahuinya. Dan jika ia seorang yang benar nabi, maka aku harus mengikutinya. Kemudian aku berangkat hingga aku berada di hadapan Rasulullah SAW di Madinah. Aku menemui beliau ketika beliau berada di masjidnya. Lalu aku ucapkan salam padanya. Beliau bertanya, siapa Anda? Aku menjawab, Adi bin Hatim. Rasulullah SAW kemudian berdiri dan membawaku ke rumahnya. Demi Allah, ketika beliau membawaku ke rumah, tiba-tiba ada seorang perempuan tua dan lemah yang mencekatnya. Kemudian beliau pun berhenti lama sekali kepada wanita yang mengajukan keperluannya kepada beliau. Menyaksikan hal ini aku berkata dalam hati, demi Allah, ini bukan gaya seorang raja. Setelah itu Rasulullah SAW berjalan lagi membawaku. Ketika membawaku masuk ke dalam rumahnya, beliau mengambil sebuah bantal dari kulit yang sangat sederhana, kemudian melemparkannya kepadaku seraya berkata, duduklah di atasnya. Aku menjawab, Anda sajalah yang duduk di atas bantal, sedangkan beliau sendiri duduk di atas tanah. Dalam hati aku berkata, demi Allah, ini bukan perilaku seorang raja. Kemudian beliau berkata, wahai Adi bin Hatim, apakah engkau mengetahui ilah selain Allah? Aku menjawab, tidak. Beliau bertanya, tidakkah engkau seorang yang beragama? Aku menjawab, iya benar, demikian. Beliau bertanya lagi, tidakkah engkau memungut seperempat dari barang rampasan yang diperoleh kaummu? Aku benar. Aku berkata, aku jawab, benar demikian. Beliau kemudian mengkomentar, sesungguhnya hal itu tidak dihalalkan oleh agamamu. Aku menjawab, demi Allah memang dilarang. Selanjutnya beliau berkata, wahai Adi bin Hatim, barangkali engkau masih enggan memeluk agama ini karena melihat kemiskinan di kalangan pemeluknya. Demi Allah, sebentar lagi harta kekayaan akan berlimpah ruah kepada mereka kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi orang yang mau mengambilnya. Barangkali engkau masih enggan memeluk agama ini karena banyaknya musuh mereka dan sedikit jumlah mereka. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar seorang wanita yang pergi dari Kudesia menunggang onta ke rumah ini tanpa rasa takut. Barangkali engkau masih enggan memeluk agama ini karena kerajaan dan kekuatan masih berada di tangan orang-orang yang selain mereka. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar tentang istana-istana putih dari Babilonia jatuh ke tangan mereka kaum muslimin. Adi berkata, kemudian aku pun masuk Islam. Adi berkata, kemudian aku telah menyaksikan dua kali hal yang disebutkan Rasulullah SAW di atas. Wanita pergi dari Kudesyah ke Madinah sendirian tanpa rasa takut, sebagaimana diramalkan oleh Nabi SAW. Dan aku sendiri ikut dalam pasukan pertama penyerbuan harta kekayaan Kisra. Aku bersumpah kepada Allah, hal ketiga yang dijadikan Nabi SAW akan terbukti. Beberapa ibadah, Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah SAW dan berita masuk Islamnya pada tahun kedatangan para utusan dari berbagai penjuru dan tempat. Kedatangan Adi ini dapat kita masukkan sebagai salah satu utusan yang datang kepada Rasulullah SAW menyatakan diri masuk Islam. Tetapi sengaja kami membahasnya secara khusus karena ia mengandung sejumlah pelajaran penting tentang dasar-dasar akidah Islam. Di dalam kisah ini terdapat analisis yang mendalam bahwa gambaran yang sangat jelas tentang pribadi Nabi SAW, kepribadian yang tampak jelas bagi Adi bin Hatim bersih dari segala kekotoran kepemimpinan, kerajaan, ambisi, kekuasaan, atau kesombongan. Kepribadian yang tidak menampakkan sisi lain kecuali sebagai seorang rasul dari penguasa alam semesta kepada semua umat manusia. Kepribadian yang menjadi keimanan dan rahasia keislaman Adi bin Hatim. Marilah kita merenungkan apa yang pernah direnungkan oleh
Adi bin Hatim, marilah kita mengambil pelajaran dari apa yang pernah menambah keimanan dan keinginan kita kepada Nabi penghulu kita Muhammad SAW. Mari kita renungkan sejenak karakteristik yang diungkapkan oleh Adi bin Hatim ketika menggambarkan pria Nabi SAW yang kemudian menjadi sebab keimanannya. Adi menuturkan, demi Allah, ketika beliau membawaku ke rumah, tiba-tiba ada seorang wanita tua yang lemah mencegahnya. Kemudian beliau pun berhenti lama sekali kepada wanita yang mengajukan keperluannya kepada beliau. Menjelaskan hal itu, aku berkata dalam hati, demi Allah, ini bukan gaya seorang raja. Memang benar, seorang raja atau seorang yang berambisi kepemimpinan dan kemegahan dunia tidak akan dapat bersabar melakukan hal ini. Tapi Rasulullah SAW sudah menjadi tabiat dan kepribadiannya setiap keadaan dan waktu. Beliau tetap tidak pernah berbeda dari para sahabatnya dalam suatu majelis. Kehidupan dan pola hidupnya pun tidak pernah mengungguli hidup orang-orang fakir miskin. Beliau tidak pernah berbangku tangan sementara para sahabatnya melakukan perjalanan. Demikianlah kepribadian Nabi SAW hingga beliau meninggalkan dunia yang fana ini. Semua itu tidak lain hanyalah merupakan kenabian yang dikurniakan Allah kepadanya. Adi berkata, ketika membawaku ke dalam rumahnya, beliau mengambil sebuah bantal dari kulit yang sangat sederhana, kemudian melemparkannya padaku. Saya berkata, duduklah di atasnya. Kemudian aku duduk di atas bantal, sedangkan beliau duduk di atas tanah. Lalu aku berkata dalam hati, demi Allah, ini bukan perilaku seorang raja. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwasanya kisah Adi ini sangat menginspirasi kita semua tentang kehidupan Rasulullah yang sebenarnya. Dalam surat Al-Fussilat ayat 5, mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Ayat ini memberi gambaran tentang orang-orang yang belum tergerak hatinya untuk memeluk Islam. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah SAW untuk tetap dalam keislaman sampai kematian menjemput kita, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan doa kepada sajis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.